Kalian bisa nggak kalau ngeles itu pakai mikir sedikit, bisa nggak sih gitu loh. Saya sengaja menunjukkan komentar ini supaya warganet Maledes yang berpikir untuk menuliskan tulisan yang seperti ini, ya silahkan aja. Kalian akan saya buat terkenal dengan saya menunjukkan komentar-komentar seperti ini gitu ya. Supaya semua orang bisa melihat betapa rasisnya kalian. Ya, silahkan aja kalian tulis-tuliskan seperti ini. Monggo ya. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Untuk teman-teman yang baru datang atau yang baru melihat kanal ini dan bertanya mengapa saya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, teman-teman bisa melihat tautan di video episode 149, di mana di dalam episode tersebut saya menyatakan berhenti mengatakan Kamus Bahasa Melayu Malaysia. Mengapa? Teman-teman bisa melihat video episode 149. Kemudian, untuk teman-teman yang juga baru bergabung dan baru melihat kanal YouTube ini dan bertanya mengapa saya menggunakan terminologi Maledes, teman-teman bisa melihat di episode 230. Di dalam episode tersebut, saya menjelaskan mengapa akhirnya saya menyebutkan warganet tetangga sebelah ini menjadi warganet Maledes. Sekali lagi, kepada warganet Maledes terutama yang baru bergabung, nggak usah ngebacot dulu. Lihat dulu kedua episode tersebut, sehingga Anda bisa mendapatkan gambaran yang jelas. Mengapa saya akhirnya menyebutkan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, dan saya menyebutkan Maledes. Ya, teman-teman, sebelum saya berbicara tentang 3 kosakata, izinkan saya untuk membacakan beberapa komentar dari warganet Indonesia dan juga warganet Maledes yang memang ajaib. Suku-suku di Indonesia yang beremigrasi ke Maledes sudah kualat pada nenek moyangnya karena mengaku-ngakui budaya asal daerah leluhurnya, Jawa Minang, sebagai milik asli Maledes. Sifat tuman maling kundang seperti ini tidak ditemukan pada diaspora Jawa di Suriname. Mereka tetap melestarikan budaya Jawa dan mengajarkan pada generasi muda bahwa budaya ini asalnya dari Jawa. Padahal kalau mau mengikuti logika klaim seperti Maledes, saat mereka pindah ke Suriname pun Indonesia dan Suriname sama-sama belum wujud. Jelaslah bahwa sifat gila klaim itu kekhasan Melayu Semenanjung. Saya tidak tahu ya, apakah warganet Maledes itu bisa mikir sejauh itu atau tidak. Atau memang karena kewahaman mereka yang begitu parah, sehingga mereka menutup mata dengan keadaan-keadaan seperti itu. Ataupun disebabkan oleh konstitusi mereka, di mana konstitusi mereka menyatakan orang Melayu di Maledes itu mempunyai supremasi. Seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa supremasi itu hanya berlaku di dalam negaramu saja. Ketika kamu mencoba menerapkan supremasi Melayu dengan definisi yang sesuka hati kamu itu, keluar dari negaramu, keluar dari batas-batas negaramu, maaf-maaf saja. Kalian akan berhadapan dengan Indonesia. Ya. Mengapa? Karena definisi Melayu menurut kalian itu adalah definisi politis. Sedangkan di Indonesia, definisi Melayu itu adalah definisi etnis. Sampai di sini, warganet Maledes ngerti nggak yang dimaksud dengan definisi politis dan etnis? Kalau tidak mengerti, dituliskan di kolom komentar nih ya. Nanti banyak teman-teman warganet Indonesia yang akan menjelaskan kepada kalian. Nah, saya tertarik untuk kembali lagi kepada komentar salah satu warganet Maledes yang mengatakan bahkan babu-babu Indonesia pun sudah mencapai 3 juta jiwa di Maledes. Jadi hamba abdi kami. Waduh, ini adalah orang yang memang
di mana nilai-nilai Islam itu tidak sampai kepada mereka. Mereka masih mengenal kosakata babu, hamba, abdi. Padahal kalau kita bicara tentang Islam, kita mengetahui salah satu muazin yang terkenal itu justru berkulit hitam, namanya Bilal. Oleh karena itu, orang yang mengumandangkan azan di masjid disebut Bilal. Tapi sebenarnya Bilal yang asli itu berkulit hitam. Dan Rasulullah memilih beliau untuk melaungkan azan. Artinya apa, teman-teman? Walaupun orang kulit hitam pada zaman Nabi itu dibebaskan oleh Nabi sebagai hamba, sebagai abdi. Nah, di Maledes sepertinya konsep hamba, konsep abdi itu masih mereka kenal sampai sekarang. Ini buktinya yang ditulis oleh warganet Maledes yang merasa dirinya itu lebih tinggi daripada yang lain. Dan mereka koar-koarnya Islam mereka yang paling benar. Dalam ajaran Islam, kamu mau berkulit hitam, mau berkulit putih, berkulit kuning, mata kamu belok, mata kamu sipit, Sang Pencipta tidak akan peduli dengan itu. Mengapa? Karena yang diperhatikan itu adalah ketakwaan kamu. Emang lu pikir kalau lu misalkan bangsa Melayu gitu, lu dianggap Sang Pencipta lebih takwa gitu dibanding orang Jawa gitu? Gitu ya, cara berpikir kalian ya. Nah, kembali lagi kepada ketika dia menyatakan bahwa ada 3 juta orang babu di Maledes. Saya tertarik membacakan komentar dari salah satu warganet Indonesia, di mana beliau menuliskan sebagai berikut, mari kita hitung-hitungan secara matematis. Dikutip dari harian The Stars. Harian The Stars ini adalah koran bahasa Inggris di Maledes. Ya, mungkin kalau warganet Maledes yang menuliskan itu tidak membaca harian tersebut, ya bisa dimaklumi, karena ya mereka nggak mengerti bahasa Inggris. Ya. Tanggal 26 Agustus 2025, Bangladeshis comprise 37% of Malaysia's foreign workforce, with over 800,000 nationals holding employment permit as of the end of June 2025. Artinya, warga negara Bangladesh itu merangkumi 37% dari tenaga kerja asing di Maledes, di mana ada lebih dari 800.000 warga negara Bangladesh memegang izin kerja berdasarkan catatan akhir Juni 2025. Jika 800.000 pekerja adalah 37%, maka jumlah migran pekerja di Maledes adalah 2.162.162 orang. Kita bulatkan saja 2,2 juta. Kalau 800.000-nya saja sudah diambil Bangladesh, apakah logis jika dikatakan jumlah TKI 3 juta? Bisa ngitung nggak sih? Oh, Maledes dikasih angka persen-persenan, bingung dia. Paling habis itu nanti dibilang banyak yang ilegal. Ya, kalau sudah tahu ilegal, kenapa dibiarkan? Nah, itu. Komentar berikutnya dari warganet Maledes. Ini komentar orang yang memang kayaknya udah kayak raba gitu ya. Udah panik, sudah nggak tahu lagi harus berkata apa gitu. Dia mengatakan channel Jawa, dia mengatakan sial gitu ya. Jawa haram jadah. Mengapa saya menunjukkan komentar ini? Ini saya ingin menunjukkan kepada penonton warganet Maledes, kalau ada yang menyatakan Jawa hama itu sebenarnya orang Indonesia, begitu ya. Kalau ada yang mengatakan Jawa hama itu sebenarnya sedikit aja. Yang menyatakan Jawa hama itu sebenarnya orang Indonesia, begitu ya. Kalian bisa nggak kalau ngeles itu pakai mikir sedikit, bisa nggak sih? Gitu lah. Saya sengaja menunjukkan komentar ini supaya warganet Maledes yang berpikir untuk menuliskan tulisan yang seperti ini, ya silahkan aja. Kalian akan saya buat terkenal dengan saya menunjukkan komentar-komentar seperti ini, gitu ya. Supaya semua orang bisa melihat betapa naifnya kalian, betapa rasisnya kalian. Ya, silahkan aja kalian tulis-tuliskan seperti ini. Monggo ya. Dan ini membuat saya jadi teringat kepada sebuah kalimat bijak ini, bahwa untuk membuat marah orang yang jujur, kamu berbohong aja kepada mereka. Untuk membuat marah orang yang narsis, berikan kebenaran. Nah, ini adalah contoh orang yang narsis. Begitu banyak kosakata bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Belanda,
yang semua itu diambil dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tapi begitu saya berikan semua fakta itu, ini reaksinya salah satu komentar dari warganet Maledes ini. Artinya apa? Narsis nih orang. Atau NPD, Narcissistic Personality Disorder gitu. Pak D, saya ada membaca tadi pagi kata gerabak di channel kolaborasi Malaysia 1 dan Malaysia Rising. Apakah kata gerabak, gerobak, dan gerabah pernah dibahas atau belum? Terima kasih. Baik, gerabak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai beberapa definisi. Definisi pertama, gerabak itu sinonim dengan gerabang. Ya? Dan gerabak itu menjadi bentuk tidak baku dari gerabang. Definisinya adalah sobek besar, lebar, berlubang besar, tentang tembok. Kemudian gerabak kedua langsung mempunyai kosakata turunan menggerabak, bercucuran, tentang air mata dan sebagainya. Kemudian menggerabakkan yaitu mencucurkan. Definisi berikutnya, gerabak itu langsung mempunyai kosakata majemuk gerabak gerubuk, yaitu berbunyi ramai, gaduh seperti kursi jatuh, dan berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa, tidak keruan. Kemudian definisi gerabak keempat, yaitu dari bahasa Melayu Belitung. Kondisi melebih-lebihkan tentang perbuatan, gaya hidup, dan sebagainya. Ini maksudnya pamer gitu ya. Apakah ada kosakata gerabak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Definisi pertama yaitu kereta pedati yang disambung-sambungkan pada kereta api. Gerbong. Oh, di Kamus Maledes, gerabak itu disamakan dengan gerbong. Baik. Definisi kedua, disinonimkan dengan gerabang. Apa gerabang itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Berlubang besar, sobek besar. Coba teman-teman perhatikan definisi yang sama untuk kosakata gerabang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sama nggak? Sama. Susunannya aja yang diubah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sobek besar, berlubang besar. Di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, berlubang besar, sobek besar. Dipindahin aja, yang depan belakang, belakang depan. Supaya nggak kelihatan nyontek gitu. Definisi ketiga, gerabak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes langsung mempunyai kosakata turunan menggerabak, yaitu bercucuran, air mata, dan lain-lain. Sama nggak definisinya dengan menggerabak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Bahkan diksinya aja sama. Nah, kalau teman-teman perhatikan ya, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, itu gerabak itu ada gerabak 1, gerabak 2, gerabak 3. Sedangkan gerabak yang terakhir itu adalah definisi di dalam Kamus Pelajar. Jadi, itu saya anggap itu adalah turunan dari definisi 1, 2, atau 3. Ya. Jadi, itu saja kosakata yang berkaitan dengan gerabak. Namun, ketika saya melihat versi cetak dari Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes, ada dong gerabak gerubuk. Nih, dituliskan gerabak 4 di dalam versi daring tadi. Nggak ada itu gerabak 4. Gerabak gerubuk dituliskan bahasa Jakarta. 1. Bunyi seperti bunyi kerusi jatuh dan lain-lain. Mari kita lihat definisi gerabak gerubuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbunyi ramai, gaduh seperti kursi jatuh. Sama nggak definisinya? Sama. Niru nggak itu definisi di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Niru dong. Kalau nggak niru gimana bisa dapat ide? Definisi kedua gerabak gerubuk di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Membuat sesuatu dengan tergesa-gesa dan tidak tentu arah. Coba teman-teman bandingkan dengan definisi gerabak gerubuk di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berbuat sesuatu dengan tergesa-gesa, tidak keruan. Sama nggak? Sama. Nyontek nggak? Nyontek lah. Kosakata berikutnya, gerobak. Definisi pertama, pedati, alat yang berupa kotak besar beroda 2, 3, atau 4 untuk mengangkut sesuatu, barang, sayur, dan sebagainya yang ditarik atau didorong oleh manusia. Definisi kedua, itu gerobak bahasa dari Kalimantan. Saya nggak ingat ya, Kalimantan Barat atau Kalimantan Selatan, saya lupa. Tapi gerobak itu didefinisikan sebagai ketombe pada bayi, warnanya hitam, dan melekat di kulit kepala. Berbicara etimologi tentang kosakata gerobak, itu berasal dari bahasa Jawa. Didefinisikan sebagai alat angkut beroda, biasanya 2,
atau 4 roda yang digunakan untuk membawa barang. Kata ini kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia baku tanpa perubahan makna yang signifikan. Perubahan fungsi gerobak dalam definisi lama yaitu ditarik oleh hewan, sapi atau kuda, sekarang didorong oleh manusia, dimodifikasi jadi gerobak motor, bahkan gerobak listrik. Makna dasarnya tetap sama, alat angkut sederhana. Apakah ada kosakata gerobak di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Apa definisinya? Pertama, gerabak. Yang kedua, pedati. Sama dengan apa yang tertulis di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian berikutnya itu ada gerobak, dikatakan bahasa Kelantan, almari dapur untuk menyimpan makanan, dan lain-lain. Kosakata berikutnya, gerabah, itu adalah bahasa Jawa. Alat dapur untuk masak, memasak, dan sebagainya terbuat dari tanah liat yang dibakar, misalnya kendi, belanga. Etimologi kosakata gerabah itu berasal dari bahasa Jawa, yaitu gerabah atau bentuk lama yang berkaitan dengan aktivitas membuat barang dari tanah liat. Secara etimologis, kata ini berkaitan dengan akar kata kerja dalam tradisi Jawa yang merujuk pada proses membentuk tanah liat dan membakar hasilnya menjadi keras. Jadi sejak awal gerabah sudah mengandung makna produk sekaligus proses tradisionalnya. Dalam bahasa Indonesia, ada yang dinamakan pengrajin gerabah dan industri gerabah, namun tidak banyak turunan kata karena gerabah sudah spesifik sebagai nomina benda hasil produksi. Gerabah itu tidak sama dengan keramik. Kalau gerabah itu tradisional, cara sederhana dengan porositas tinggi. Sedangkan keramik lebih modern, glasir, dan lebih kuat serta tahan air. Gerabah sering digunakan untuk perlengkapan rumah tangga tradisional, ritual adat, simbol kesederhanaan, dan kearifan lokal. Jadi secara ringkasnya, gerabah itu bahasa Jawa, makna utama barang dari tanah liat yang dibakar. Nilai teknologi kuno plus identitas budaya Nusantara. Apakah ada kosakata gerabah di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Nggak ada. Gerabah itu adalah istilah umum dalam bahasa Indonesia, mengacu pada semua barang dari tanah liat yang dibakar. Contoh, kendi, periuk, tempayan, celengan tanah liat. Fokusnya adalah hasil produk tradisional secara luas. Sedangkan tembikar itu lebih spesifik, sering dianggap bagian dari gerabah. Biasanya merujuk pada alat rumah tangga dari tanah liat. Fungsi praktis memasak, menyimpan air, dan lain-lain. Fokusnya fungsi penggunaan. Perbedaan utamanya adalah untuk cakupan, gerabah itu lebih luas, sedangkan tembikar itu lebih sempit. Dari segi makna, semua produk tanah liat bakar, sedangkan tembikar biasanya alat pakai. Untuk nuansanya, umum dan budaya, sedangkan tembikar lebih spesifik dan fungsional. Kemudian penggunaan kata, gerabah lebih sering digunakan di Indonesia, tembikar lebih sering di konteks tertentu, juga umum di Maledes. Bagaimana cara memahami dengan mudah untuk membedakan apakah ini gerabah atau tembikar? Semua tembikar itu adalah gerabah, tapi tidak semua gerabah itu tembikar. Sebagai contoh, vas hias itu dikatakan sebagai gerabah, belum tentu disebut tembikar. Kemudian contoh kedua, periuk untuk masak bisa disebut gerabah dan tembikar. Secara kesimpulan, istilah gerabah itu adalah istilah luas untuk semua barang tanah liat bakar, sedangkan tembikar bagian dari gerabah yang lebih ke fungsi praktis. Pertanyaannya, apakah kosakata gerobak itu digunakan di Maledes? Saya nggak yakin tuh teman-teman. Mengapa? Karena gerobak itu secara etimologi dari bahasa Jawa. Kalau mereka gunakan kosakata gerobak, berarti mereka harus pergi berak ke Jamban. Mengapa? Karena warganet Maledes ini mengatakan bahasa Jawa di Maledes itu digunakan untuk pergi berak ke Jamban. Jadi oleh karena itu mereka mengubahnya bukan gerobak, jadi gerabak kereta api. Tetapi di dalam gerobak listrik atau gerobak kereta api juga ada jamban kan ya? Jadi warganet Maledes bisa ke Jamban itu saat mereka di dalam gerobak kereta api. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia.
Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah, kan, kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia?